Di suatu daerah dengan cuaca yang cerah dan juga perkotaan yang padat. Ya, cerita ini dimulai dari Law City Pedestrian Street, 2 Maret 2030. Di sini ada sebuah toko alias tempat rentenir. Kamu tahu nggak apa artinya minjem 5 juta ini? Hah? Sial, anjir. Ini sungguh membagongkan dengan udut Jisamsu dan rokok di sini yang gua siapkan. Di bawahnya ada altar Sang Buddha. Bunga di tempatku agak tinggi. Hah? Kamu paham kata mafia alias tukang renten ini? Oi, namanya adalah Zhang Yang alias bos Ocean Gate, rentenir tingkat bawah Tanah Law City. Begini Pak, aku ketemu dengan peramal master. Oke, aku sedang gila nih pokoknya di minggu-minggu ini. Aku bakal lipat gandakan duit ini di meja judi. Kamu paham gak sih? Aku ini kan jadi hoki. Moi, baiklah. 40% bunga. Aku pinjamkan 5 juta. Kamu balikin 7 juta dalam 6 bulan. Tulis surat hutang 7 juta dulu. Kamu juga harus ngasih jaminan dengan nilai yang setara. Kamu paham, anak muda? Kakak Zhang, ini surat rumahku. Mohon dicek dengan terbata-bata. Memang sengaja admin ngatakan dengan ini supaya lebih agak serius. Oke, lanjut ke cerita. Tempatnya sudah tua. Sekarang nih paling nggak cuman ya laku 3 atau 4 juta nilainya sih. Cih, pakai apartemen 140 SKM suat jaminan. Domba gembok masuk kandang jagal nih. Batin sang renten di sini. Brother Chen, aku nggak bisa minjamin segitu 5 juta hanya dengan rumah ini. Kayaknya nggak juga. Tapi gue pikir-pikir di bawah ini. Janganlah brother, kakak Zhang, bantu aku. 4 juta nggak apa-apa. Aku mohon padamu. Aku ketemu master peramal hoki. Aku gila sekarang dan aku ingin judi berlipat-lipat ganda uangnya. Oh, 3,5 juta. Lebih dari itu aku rugi. Bandar nih. Katanya di sini, ternyata dia penjudi muda, pas banget buat dijebak buatin sang rentenir. Oh, oke deal kakak. Makasih brother Zhang. Aku pasti balikin uangnya secepat mungkin selama 6 bulan. Kalau gitu aku bayar 4,9 juta dalam 3 bulan. Kalau belum lunas, ambil saja rumahnya. Kalau oke, tulis surat hutang, uangnya cair 3 hari. Katanya, baik kakak Zhang, tapi ada satu syarat. Oke. Syarat apa itu nak? 10 menit kemudian. Senang berbisnis denganmu brother Chang. Ting, kamu menerima 3.500.000 yuan. Wow, mantap jiwa. Lagi sebulan lagi kiamat datang. Siapa juga yang bakal bayar hutang beginian? Batin sang MC kita. Sekarang aku sudah dapat dananya. Aku harus persiapan benar. Aku enggak mau hidup sengsara lagi seperti kehidupan lamaku. Rupanya sang MC di sini adalah regresor dari masa depan. Hidupku yang lalu, bencana alam mengerikan melanda Blue Star, membuat ekosistem planet berubah drastis, di mana matahari dan lain-lain planet-planet bertebakan dan juga ada bintang yang jatuh ke bumi kita. Sinar matahari ekstrim membuat suhu bumi rata-rata dunia mencapai 50 derajat Celcius. Manusia memasuki kiamat yang panas dan mengerikan selama 30 hari. Dan di situ semua makhluk berevolusi satu demi satu. Dia malah senang bunganya dinaikkan. Penjudi memang gak pantas punya
rumah batin rentenir ini. Bos, rumah itu nilainya di atas 4 juta loh. Tapi dia setuju walaupun kita tawar 3,5 juta. Jangan-jangan ini jebakan, bos. Kamu ini memang bodoh. Santai, Boroy. Penjudi mah istri dan anak juga dijual buat chip mereka. Rumah mah kecil bagi mereka. Bekerja sama dengan kasino. Nanti pas waktunya tiba kita ambil rumahnya. Bahkan dia juga jual apapun bagian tubuhnya. Begitu ya bos. Baik. Berpindah tempat di sini Sin kepada sang MC kita yang sudah mendapatkan uang 3,5 juta dan sangat senang. Di dunia ternyata masih ada orang baik. Baru kusebut soal bunga naik, dia langsung kasih uang. Dia pikir dia bisa nipu aku. Bodoh. Aku ini orang yang sudah pinjam dari semua rentenir di Luo City dalam sehari. Takut sama bunga? Kalau uang sudah di tanganku, jangan mimpi balik, bro. Gua ini MC di cerita ini. Bumi mengering, tumbuhan mati, bahkan makhluk bermutasi dan tanaman dunia runtuh. Persediaan jadi sangat langka. Semua orang rela melakukan apa saja demi sedikit sumber daya yang mereka punya. Siapapun yang menguasai suplai makanan, dia yang punya kekuatan absolut alias raja. Dan aku akan menjadi raja kiamat ini. Para miliarder dan selebriti terkenal sekalipun, mereka semua harus merendah demi sepotong sosis atau secangkir air minum saja. Kalau enggak mereka mati menyedihkan di jalan raya. Sekarang aku sudah merekanasi, masih ada waktu sebelum bencana datang. Cukup untuk menyusun rencana yang matang. Tiba-tiba di sini ada keributan kecil di belakang yang menarik perhatian sang MC kita. Bukankah ini es krim legendaris Suanggu Asisin? Katanya lebih mewah daripada es krim Happiness. Iya nona. Wow. Siapa ini? Rupanya aku kenal. Di kehidupan lalu nggak pernah sanggup beli. Tapi buat si Liu Wang King itu berkali-kali aku beli. Ngasih es krim semewah itu ke dia lebih sia-sia daripada ngasih ke anjing, kata sang MC. Rupanya dulu dia itu bucin berat, hanya mendapatkan seorang wanita tetapi dimanfaatkan. Sudahlah, makin dipikir makin sakit. Hari ini kita senang-senang saja, kata sang MC. Halo, maaf berepotkan, tolong kasih aku 10 dari setiap jenis es krim yang ada di tempat ini. Terima kasih ya. Serius 10 tas tiap jenis? Emang dia mampu beli? Dia kelihatan ganteng banget waktu pesan tadi. Dia serius? Ini kan show di Assassin, bukan toko es krim biasa loh. Dan kalau lihat cowok setampan ini nggak kelihatan kaya, kata batin sang penjaga. Anda serius mau beli? Di toko kami cuman ada es krim premium. Kalau 10 tiap kategori totalnya lebih dari 20.000 loh. Apa Anda yakin? Wow, dia lihat pakaiannya, kalau dia mampu aku sujud di sana juga mau, kata wanita yang meremehkannya. Hei cantik, kamu serius mau sujud di bawah kakiku? Apa? Kamu gak beneran nyuruh aku sujud kan? Memangnya kamu siapa, sampah? Aku sudah kasih jalan keluar nih. Tapi kamu yang sok-sokan, hari ini kamu akan sujud di kakiku. Bahkan dewa-dewa pun tak bisa hentikan. Aku sudah bilang, kamu dasar cowok sialan. Tolong bungkus semua es krimnya, aku beli semuanya. Lihatlah, tit.
langsung di-scan di sini. Ting, dan sang penjaga toko pun tercenguh dengan kekayaan sang MC kita. Aku harus tanya manajer dulu, mohon tunggu sebentar. Halo, saya Faye, manajer cabang ini. Ada yang bisa saya bantu, Mr. Chen? Oke, manajer Faye, hitung harga seluruh es krim di toko ini. Hari ini kalian nggak perlu buka. Tentu Young Master Tuan Muda Chen, mohon tunggu sebentar. Siapa orang hebat ini? Dia beli omset puluhan toko sekaligus. Es krim ini mahal, tapi sehari-hari jarang ada pembeli. Kebanyakan cuman lihat-lihat aja. Tuan Muda Chen, barang yang dipajang hari ini totalnya 70.000, ditambah investasi totalnya sekitar 1 juta pokoknya dah. Tidak terlalu mahal, sekalian saja aku borong. Walau kiamat datang, aku bisa sembunyi di rumah sambil makan es krim, batin sang MC. Manajer Fai, aku transfer DP 300.000 dulu. Kirim semua es krimnya ke alamat ini nantinya. Siap Brother Chen, percayakan padaku. Wanita-wanita, silakan pilihkan es krim apapun. Hari ini aku yang traktir, kata sang MC. Ini semua dariku, Chen Xiao. Kakak Chen kaya banget, anjir, serius, keren banget, katanya seperti ini. Dan mereka pun tercengoh dengan kekayaan sang MC dengan pinjam di pinjol atau tukang rentenir. Semakin lama aku lihat dia makin ganteng. Kamu benar, tentu semua orang boleh senang kecuali kamu. Kamu masih nunggu, kamu sujud dulu. Aku? Kenapa aku? Kamu bilang apa tadi, ha? Kenapa sok berani kalau akhirnya takut juga? Dasar pecundang, kata sang MC. Berpindah tempat di sini di sore hari. Sesuai dugaan, es krim Assassin memang top tier, rasanya enak banget. Dan dengan kemampuanku ini, cing, rupanya sang MC juga punya skill di sini. Ting, rupanya juga sistem dia punya. Ini bisa menjaga barang tetap segar selamanya. Aku bisa makan es krim kapan saja. Dengan ini selebriti dan model pun bakal datang kalau ku panggil. Bayangin ya saja enak, kata sang MC sambil membuka ruang bagasi atau ruang penyimpanan Ultimate. Aku nggak nyangka kekuatanku ikut terbawa ke kehidupan kalku kali ini. Awalnya kemampuan baru muncul satu persatu setelah kiamat dimulai. Entah kenapa, tapi ini aku jadi kartu traf terbesarku untuk menghadapi kiamat. Selanjutnya, aku harus bangun rumah aman, cold storage, senjata energi cadangan. Masih banyak yang harus kulakukan di kota ini. Keliling, live fire menelpon. Luang King. Wanita ini dasar sial, apes banget nelpon gua, kata sang MC di sini. Luang King adalah wanita yang mengkhianatiku. Sejak orang tuaku pergi, dia muncul seolah-olah menjadi penyelamat hidupku. Aku benar-benar bodoh saat itu. Kupikir dialah cahaya yang menyinariku bak matahari di pagi hari yang sejuk, hangat, dan menenangkan. Tapi kenyataannya yang dia incar hanyalah sisi warisan kecil peninggalan orang tuaku. Cheng Xiao, kata mama kalau kau mau menikahiku, belikan aku kondominium mewah di pusat kota lunas atas namaku. Dan mahar 880 juta. Juga untukku. Dia seperti lubang tak berdasar. Tiap saat meminta lagi dan lagi, sampai tubuhku kering, tabunganku habis, dan terkuras tak tersisa. Aku tahu itu mahal, tapi ini demi masa depan keluarga kita. Jual saja rumah keluargamu, kan sudah tua dan jelek juga.
Pada akhirnya dia bahkan ingin menjual rumah warisanku demi membeli kondominium mewah untuk dirinya sendiri. Dan akhirnya aku dijadikan bahan bulian. Tuan muda, inilah pria yang kubicarakan. Bukannya Anda mencari bahan mentah spesial, dia cocok sekali untuk bahan proyek Anda. Dan dia menjadikan aku tumbal. Saat kiamat datang, aku melakukan segala demi melindunginya. Tapi demi pria yang lebih kuat, dia menjualku seperti hewan ternak. Penampilannya biasa sekali. Jangan bilang aku harus memakannya, kata sang orang di situ. Pada akhirnya bahkan mati pun aku tidak sempat dalam keadaan utuh. Dasar wanita sialan. Kali ini Liu Wangking, karena kau datang sendiri ke hadapanku, kita selesaikan semua hutang ini sampai akhir, batin sang MC. Di hotel mewah di sini. Sayang, kenapa telepon, ada apa ya? Iya, aku sedang main sama temanku, tapi aku ceroboh dan kehilangan kalung emas kesayanganku. Aku sedih banget nih. Ya jelas dong, aku akan belikan yang baru untukmu sayang. Tenang saja, tidak tunggu. Kenapa cuman satu? Kita beli 10 biar kamu bisa ganti-ganti sesuka hati, kata sang MC di sini malah memprovokasi wanita itu. Kamu? Benarkah? Sejak kapan kamu jadi dermawan seperti ini? Baru saja aku beruntung masuk kripto dan untung lumayan. Dan kalau aku sudah dapat uang, tentu harus kuhabiskan untukmu sayang. Kripto? Cheng Shuo, kamu yakin itu bukan penipuan? Dunia begitu kan penuh resiko. Penipuan apanya? Atau tidak, tunggu sampai aku menang besar ronde berikutnya. Makin kecil itu membosankan. Kali ini aku main besar, katanya. Aku sedang mengumpulkan modal untuk all in one. Tapi ada satu syarat, pinjaman ini butuh saksi sayang. Bantu aku ya, setelah selesai kamu dapat 5% sebagai imbalannya. 5%? Lama sekali. Kau dari tadi di dalam ya? Rupanya wanita itu sedang kelon di sebuah hotel dengan pria gundul. Anjir, tukang selingkuh anjir. Sayang, sebentar lagi selesai, tunggu ya. Anjir, rupanya dia penservis AC. Anjir. Hanya dengan om-om gundul yang kaya meladeni kakek tua semalaman cuma dapat 5.000. Tapi dengan tanda tangan untuk Cheng Xiao aku dapat 50.000. Apa ada resikonya? Cuman tanda tangan, lagi pula Cheng Xiao itu pengecut. Dia tidak akan berani menipuku, batin wanita di dalam hati itu. Panggilan diakhiri. Lu Wangking, aku menunggumu kali ini. Berbeda tempat di sini. Sekarang waktunya membangun bentengku sendiri, kata sang MC. Ini lokasinya. Kalian punya 1 bulan untuk mengubahnya menjadi benteng yang mustahil ditembus. Baik Pak, rupanya di sini sang MC sudah mempersiapkan ruang isolasi. Jendelanya harus pakai kaca komposit atau peluru dengan jarak keamanan tersembunyi. Dinding luar berkuat 3 meter beton, tingkat plastik, tahan gempa sampai magnitudo 8. Kaca keamanan 3 mm. Kamu paham? Dan atapnya ditutupi panel surya penuh dan pasang generator mandiri. Tambahkan sistem filtrasi udara tingkat militer untuk menahan gas beracun dari luar. Bangun ekosistem mandiri dengan oksigen 72 jam dan sistem daur ulang air. Pasang pintu air ledakan dengan anti-deteksi ganda biometrik plus kunci mekanik. Rupanya sang desainer pun nampaknya kewalahan mendesain permintaan sang MC. Intinya dalam 1 bulan tempat ini harus berubah menjadi bunker siap tempur dengan sistem pendukung hidup lengkap, katanya di sini. Persiapan kiamat atau hanya paranoid? Apa dia kebanyakan nonton film aksi ilmiah?
Rupanya sang desainer kontraktor sampai tercengoh, mulutnya sampai jatuh. Kenapa? Tidak sanggup? Bukankah di CV-mu tertulis kau ahli pertahanan, pembuat panik room para miliarder? Huh? Tuan Chen, permintaan Anda sangat tinggi kelasnya. Hanya saja soal anggaran nih. Satu lagi, orang kaya nyentrik yang termakan teori kiamat. Uangnya lebih besar dari logikanya. Ting! Langsung dengan mata keuangan. Asik. Oh, kamu nggak peduli ya? Lihat tabunganku. Ini deposit 1 juta. Untuk pelunasannya sebut saja harganya. Hah? Oh my god, uangnya tidak terhingga. Pelunasan saya tentukan. Astaga, ini jackpot atau satu proyek dan aku bisa hidup santai seumur hidup. Halo, kebebasan finansial, kata sang desainer. Ingat, aku sangat ketat soal kualitas dan material. Semuanya harus lolos inspeksi. Kalau kamu curang, tahu sendiri akibatnya. Oh, tenang saja, tidak masalah Tuan Chen. Serahkan semuanya padaku. Saya jamin benteng ini akan mustahil ditembus bahkan oleh makhluk gua sekalipun. Wow, lihat saja bagaimana aku mengurus habis uangmu. Yang satunya malah bangunlah sesukamu. Saat kiamat datang, semoga beruntung mencariku untuk menagih pelunasan itu. Dua orang yang kontras di sini bermain licik satu demi satu. Benteng sudah aman. Selanjutnya persediaan obat-obatan, makanan kebutuhan hari-hari itu bagian mudah. Tapi dalam kiamat bahaya terbesar bukan bencananya, tapi kegelapan hati manusia ketika hukum runtuh. Senjata dekat itu mudah, tapi senjata api mendapatkan yang benar-benar mematikan itu jauh lebih sulit karena aturan negara. Aku harus mencari solusi dan putar otak. Sang MC pun melihat HP-nya di sini. Sumber langsung, jalur rahasia apapun yang kau gunakan, kau bisa mendapatkan transaksi aman tanpa jejak, kata orang yang di situ. Oh, akan kukirim alamatnya malam ini jam 8, jangan terlambat. Baik bro, dan berpindah tempat di sini. Sudah jam 8, kenapa memilih tempat seramai ini? Batin sang MC. Rupanya ada orang yang dikejar-kejar. Diam kau, dasar kurang ajar. Jalang bau, sialan berhenti di tempat. Rupanya ada wanita yang dikejar-kejar seluruh pria. Tolong, lari, teruslah lari. Wanita murahan. Berani-berani curang di wilayahku. Kau ingin mati? Tolong selamatkan aku. Itu dia Lili Yuyu. Kenapa dia ada di tempat seperti ini? Benar, itu dia Lili Yuyu. Mengapa dia berada di tempat seperti ini? Kata rentenir di sini, dan kita akan lihat di chapter selanjutnya supaya kamu penasaran. Hei kau, jangan berlagak menjadi seorang pahlawan di sini. Menyingkirlah, nyahlah. Tolong aku, Li Yuyu. Batinku di sini, aku peringat dia adalah Dewi Jenius masa di SMP kami dulu. Cahaya yang pernah membuat banyak anak lelaki terpikat oleh kecantikannya dan kejeniusannya. Kalau teringat, nostalgia banget. Serahkan uangmu, kalau tidak jangan berharap bisa pergi. Apa yang terjadi di sini? Bos, ngapain banyak omong sih? Kalau dia nggak bisa bayar, suruh saja bayar pakai tubuhnya. Lepaskan dia. Kalian benar-benar makhluk yang menjijikkan. Rupanya ada pahlawan kesiangan di sini. Sial, bocah nekat ini berani-beraninya main pahlawan-pahlawanan di depanku. Akan kupatahkan tubuhmu dulu. Rupanya dia belum tahu gua. Dan mereka pun berkelahi di sini. Sepertinya dihindari oleh sang MC begitu mudahnya. Rasakan ini. Ceklek. Tanganku patah, anjir. Aduh, sakit. Rasakan juga pukulan pamungkas ke muka ini biar mukamu jelek, tidak tahu siapa ibumu. Langsung di sini terhempas juga.
Ting, sistem mendeteksi bahwa emosi negatif terkuat terdeteksi ketakutan, rasa sakit, dan amarah. Sistem panel emosi negatif berhasil diaktifkan. Sistem di kehidupanku sebelumnya aku tidak pernah punya ini. Bagus kalau begitu. Chen Xiao, jangan bergerak selangkah lagi. Akan kubunuh wanita ini di depanmu. Hah, dasar, rasakan ini. Deblang, langsung dilempar batu, sembunyi tangan. Anjir. Oh, laki-laki bener-bener OP. Dah, sekumpulan pria dewasa mengeroyok satu gadis tidak masuk akal. Hai, kata orang ini tiba-tiba datang. Kau mencari mati. Hajar mereka barengan. Dan rupanya perkelahian rame-rame pun terjadi di sini. Dan sepertinya si preman-preman ini kalah kekuatan. Cih, dasar sampah, kurang ajar. Lihat kau mau kemana? Rasakan ini gundul. Tong, langsung si gundul dipukul pipinya oleh sang MC. Oh, kau lumayan kuat juga nak. Tetapi terimalah ini. Jegrer, si gundul kemudian diinjak oleh si gondrong di sini. Dan mereka itu bak pahlawan kesiangan yang menghajar preman-preman. Hah, dasar sampah. Beraninya kalian mengeroyok wanita di depanku. Minggir sana sebelum aku muak dan ingin membunuh kalian. Ding. Sistem mendeteksi rasa takut, panik, sakit, putus asa semuanya bertambah 1. Nilai emosi negatif menembus 10. Penyimpanan ruang terbuka. Ting, panenlah lebih banyak, jadilah kuat dan berkuasa, kata sistem. Memang emosi negatif menarik juga dan mengkonsumsinya sungguh luar biasa. Chen Xiao, tak kusangka bertemu denganmu di sini. Terima kasih. Oh, ya sama-sama. Kamu nggak apa-apa? Pakai ini. Dan dikasih jaket supaya nggak kelihatan melonnya. Oke, terima kasih banyak. Aku harus pergi dulu. Hati-hati kalau gitu. Hai, saudara, gaya pahlawan menyelamatkan gadis. Tadi keren juga. Namamu Cheng. Kamu siapa? Oh, kamu Chang. Bagus. Aku juga janjian bertemu denganmu. Jadi kau pembeli ya? Wah, kebetulan banget. Ini pasti takdir. Have a look in first the odds tiger. Hahaha, dasar idiot. Apakah masih kekanak-kanakan bermain seperti itu? Anjir. Emosi negatif terdeteksi. Bengong plus tidak paham plus 1 canggung. Hah? Penggoda menekan iblis sungai. Hehehe, cuman bercanda biar suasana cair. Bercanda. Waduh, saudara, bercandamu ampuh juga. Ayo ikuti aku. Banyak cincong sih lu. Berpindah tempat di sini, di sebuah villa yang berdekatan. Ini barangnya, buatan Rusia, kuat dan tahan lama. Tapi ingat, pelurunya sangat langka. Kamu harus hemat-hemat memakainya. Kemampuanmu bagus dan kau cukup menarik. Kehadiahkan harga spesial persahabatan. Tidak buruk. Terima kasih saudara. Caramu memang memegangnya seperti profesional. Oke, kalau semuanya cocok. Oh iya, saudara, senjata ini ada perbedaannya. Dan juga kartu garansinya. Bisa tambah kontak perlu gratis gak? Apa? Aku sudah kasih harga murah loh. Tapi apa ini harga persahabatan? Anjir, di pasar gelap ini bisa laku 2 kali lipat. Dan dia masih minta garansi dan bonus. Dasar buaya, anjir. Hei, kau kira ini beli elektronik rumah? Kenapa tidak rampok aku sekalian? Rupanya di sini sang penjual marah. Emosi negatif terdeteksi. Terkejut, sakit hati plus tak berkata-kata. Santai slow bro. Begitu aja kok marah. Kalau tidak bisa ya udah. Kita pakai harga awal aja. Kita transfer sekarang juga. Sudah, perlengkapan dan senjata lengkap. Tinggal satu hal lagi. Berpindah di sebuah hotel mewah di sini. Rupanya
pacar sang MC di sini sudah datang. Kok lama banget? Kakiku pegel berdiri. Kamu yakin rencanamu tanpa resiko? Hah? Oh, sayang, ini cuma formalitas saja. Kamu tahu kan, aku sangat menyayangimu. Mana mungkin aku menipumu, kata sang MC. Benar juga. Si Baga itu hampir menjual darahnya demi beliin aku tas. Dia terlalu mengagumiku, tak mungkin berani melawanku. Dia pasti tunduk denganku, batin wanita cantik itu. Nona Liu, Anda wanita yang tegas. Tanpa tanda tangan Anda pun sangat indah, kata sang rentenir di sini. Perempuan buaka. Dia kira hanya jadi penjamin. Saat tintanya kering, semua utang pindah ke dirinya. Batin sang rentenir. Langsung tanda tangan tanpa banyak cincong. Dan kalau dia tak bayar, tahu sendiri akibatnya. Dia tinggal bayar pakai tubuhnya, kelar. Batin sang rentenir yang sangat rakus. Oke, tanda tanganin saja. Tanda tanganin kontrak penjualan dirimu. Keserakahanmu adalah kunci terakhir untuk melunasi safe houseku. Tidak kusangka semudah ini. Terima kasih Luang Xing, batin sang MC yang duduk santuy di pojokan. Bos Chen, Anda bisa tenang, 120% semua material rumah ini sudah digunakan dan menggunakan kualitas terbaik. Berpindah tempat rupanya di sini skinnya. Dibangun dengan standar militer tertinggi, anti panas, kedap suara, anti ledakan, anti bocor, bahkan bisa tahan berapa ledakan nuklir sekalipun. Wow, lebay banget ini. Wah, kualitasnya bagus, terima kasih. Baik, kalau ada pekerjaan lain panggil aku. Ini kartunya, gesek aja untuk pembayarannya. Lumayan, akibat badai matahari super kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya, seluruh dunia akan dilanda gelombang panas ekstrim berkepanjangan. Rupanya sang MC melihat TV berita terkini. Suhu di banyak wilayah akan menembus rekor sejarah. Semua warga segera lakukan perlindungan. Wah, akhirnya datang juga yang kutunggu-tunggu, kiamat akhir zaman. Aku akan mengalami ini. Jadi bagaimanakah kelanjutan dari chapter ini? Silakan kita lanjut di channel admin. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share supaya admin tambah bahagia dan semangat bikinnya yang terbaru. Oke, kita lanjutkan. Perhatian, seluruh warga akibat dampak dari ledakan solar flame super kuat. Ionosfer bumi mengalami gangguan hebat. Fenomena suhu tinggi ekstrim muncul di banyak tempat secara global dengan suhu tertinggi siang hari diperkirakan mencapai 45 derajat Celcius. Breaking news di sini. Warga dihimbau untuk melakukan tindakan pencegahan house strict dan menghindari keluar rumah di siang hari kecuali jika perlu. Berita ini sungguh menyenangkan aku. Suhu mulai naik tapi ini baru permulaan. Bagus, orang-orang di sini belum mulai sadar. Kenapa panas sekali ya? Astaga, pagi begini sudah sepanas ini. Cuaca ini benar-benar menyiksaku. Siapa yang tahu berapa lama suhu tinggi dia akan bertahan lama, kata wanita ini. Ya ampun, tetangga, cuaca ini mematikan. Ku dengar suhu akan terus naik loh minggu depan. Nah, kelangsungan persediaan terbatas. Segera borong nih. Air dan listrik akan dijatah. Kalau kalian tidak menimbun sekarang, nanti air mineral pun kalian tak akan punya. Cepat semuanya. Ini stok terakhirku, kata penjual di sini yang memprovokasi warga. Goblok.
Gelombang panas ini sama sekali mengantarkan uang ke depan pintuku. Aku mengecewakan diriku sendiri kalau tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari untung, kata sang pemilik kedai ini. Bos, melonmu mahal sekali. Bisa lebih murah tidak nih, ha? Oh, langsung di sini yang membeli wanita-wanita cantik sehingga orang ini tercengoh dengan kecantikannya. Anjir, cantik banget, jir. Melon ini sangat manis. Mau kupotongkan satu untuk dicicipi, Nona? Ha? Kalau beli dua akan kuberi diskon 20% dan kuberi gratis satu pak tisu. Oh, benarkah? Kalau malam kepanasan aku bisa datang ke tempatmu untuk menikmati AC loh. Tidak usah, kami beli satu aja, katanya. Ayolah, beli lebih banyak untuk stok. Cuaca panas begini, siapa tahu besok sudah tidak ada yang jual, ha? Pak tua ini. Bos, air ini di rumah kan juga kan? Hah? Hey, berisik, bisnis kecil sama sekali tidak boleh menawar, ha? Tampaknya dari jauh sang MC hanya mengawasi orang itu. Cih, Lee Dafu ini sungguh membagongkan. Di kehidupanku yang lalu dia menuduhku mencuri. Semuanya lihat sini, bocah miskin ini mencuri barang nih. Aku menangkap basah dia, ha? Langsung aku tidak sadarkan diri dan terus dikerumuninya. Tidak, aku lihat itu jatah ke tanah. Aku mau mengungutnya untuk mengambalinya. Memungutnya? Apakah kau sebaik itu? Lihat pakaianmu yang lusuh. Aku tahu kau itu pencuri. Kamu lebih baik ke kantor polisi, ha? Dan semua kerumunan ini mengkamerakan dan mengabadikan menuduh sang MC. Tidak, aku akan tidak mencuri. Berpindah di saat ini. Saatnya untuk membalas dendam nih. Oh, apa itu? Rupanya ada potato chip onion, harganya 50 yuan. Anjir, mahal sekali. Bos Lee, keripikmu itu terbuat dari emas ya? Atau bisa mencegah head stroke nih? Menjual mahal sekali loh, ha? Apa kamu bilang? Terdeteksi emosi negatif kuat, penghinaan tambah 3. Pergi sana, miskin, jangan sentuh kalau tidak mampu beli. Apa kau sanggup ganti rugi kalau barangnya rusak? Terdeteksi emosi negatif kuat, kejengkelan tambah 6. Bos Lee, menimbun begitu banyak harta, apa kau bisa tidur nyenyak? Hati-hati, kemalingan loh, ha? Apa? Kamu ini, kau menyumpahiku ya, ha? Siapa percaya atau tidak, akan kuhajar kau pecundang. Apa panas ini membuatmu gila, ha? Pergi sana, bikin onar. Bos Lee, tenanglah. Apa belakang ini kau menderita insomnia? Banyak mimpi, lalu lututmu lemas dan keringat dingin di malam hari. Sebenarnya sedikit, tapi jangan-jangan benar ada masalah feng shui dengan gudangku. Sudah kuduga kan? Yantingmu gelap, tatapanmu tidak fokus, dan ini ciri khas diferensiasi. Kamu paham? Kau yang diferensiasi keluargamu, diferensiasi keluar kau. Sepertinya orang gendut ini marah dengan ucapan dari si gendut itu. Bos Lee, jaga kesehatanmu. Amarah besar itu merusak tubuhmu, apalagi dengan kondisi tubuhmu. Kau tidak hati-hati bisa stroke. Kau juga bisa mati muda. Nih, gue beli ini aja. Ini duitnya. Klinting, rupanya sang MC cuman membeli permen lollipop saja. Terdeteksi emosi negatif kuat, kemarahan tambah 20. Berpindah tempat rupanya di malam hari, tetapi masih di ruang supermarket. Di kehidupanku lalu aku menelan amarahku dan membiarkan orang lain menindasku. Di kehidupan ini aku ingin menagih semuanya kembali beserta bunganya. Oke, ngomong-ngomong, bukankah sebelumnya dikatakan aku bisa menggunakan spatial expansion? Emosi yang disumbangkan lidahku pas sekali untuk digunakan. Mengkonsumsi emosi negatif 20 store
space expansion selesai, tambah 200 meter persegi. Sepertinya sistem memperluas ruang penyimpanan sang MC. Ting. Oh, bagus. Sepertinya berhasil. Di keesokan harinya di sini, di pagi hari yang cerah, burung-burung berkicauan. Rupanya Bos Lee mau membuka minimarketnya, tetapi dia tercengoh dengan apa yang terjadi. Nani, aku tidak mimpikan. Semua barang-barangku kenapa hilang anjir? Di mana barang-barangku? Siapa yang melakukannya? Kurang ajar, yang melakukan ini siapa? Dia benar-benar berteriak-teriak seperti orang gila. Emosi negatif tambah 66 naik di sini. Bagus, rencanaku berhasil anjir. Akhirnya kau kena dampak juga, kata sang MC sembari duduk di kursi gendutnya. Siapa pelakunya? Kurang ajar, bajingan yang mencuri stokku cepat keluar di sini, kata Paman Lee yang teriak-teriak mondar-mandir seperti orang gila. Tolong aku sudah gila, lenyap dalam satu malam. Jangan-jangan dia merekayasa sendiri demi menaikkan harga. Supermarket kosong melompong, kita makan apa nih? Kata orang-orang di belakang Paman Lee. Kudengar ada yang melihat bayangan hitam melayang masuk semalam. Kau yakin soal itu? Jangan cari gosip. Kata ibu-ibu komplek yang sedang menggosip di sini. Berhantu, tidak mungkin kan? Terdeteksi emosi negatif kuat, amarah tambah 12. Ting, terdeteksi emosi negatif kuat bertambah 3%, tambah 4%, dan seterusnya. Lumayan, output emosi lidafu cukup stabil. Aku mendapatkan XP yang banyak sambil makan keripik kentang. Tambahkan sedikit minyak ke dalam api. Beri dia sedikit kejutan. Wah, baunya enak sekali. Kericuk. Langsung Paman Lee menatap MC kita. Chip itu, kemasan itu, stokku. Woi, kau. Bos Lee, keripikmu terbuat dari emas atau bisa mencegah heat stroke. Menjualnya kok mahal sekali ya. Nih, langsung dilempar. Bos Lee, menimbun begitu banyak harta, apa bisa tidur nyenyak? Awas, ada pencuri loh. Tampaknya di sini Bos Lee teringat peristiwa kemarin dengan sang MC kita. Dari mana kau mendapatkan keripik itu? Kau curi barangku dan masih berani sombong, aku menangkapmu. Apa-apaan Bos Lee? Main fisik itu tidak asik. Kau punya buktinya, menuduh tanpa bukti, kau harus bertanggung jawab, Tapi ngomong-ngomong, supermarketmu benar-benar bersih sih. Tak tersisa satu keripik pun. Bagaimanapun kalau ku berikan sisa setengah bungkus ini padamu untuk kamu jual. Dasar kurang ajar. Kau menyumbahiku kemarin kan? Sekarang barangnya hilang dan kau makan enak di sini. Kalau bukan kau, lalu siapa yang mencurinya? Pecundang ini, meski bukan dia yang mencuri, aku bisa merampas sesuatu darinya untuk menutupi kerugianku. Batin si gendut ini. Terdeteksi emosi negatif kuat, amarah plus 8. Bagus. Apa toko lain tak boleh jual keripik? Biar semua orang menilai Bos Lee kehilangan stoknya sendiri dan mau menimpakan padaku. Ini di luar Nurul. Tapi tempat lain juga jual keripik ini, bener juga. Tapi kemarin dia protes harganya mahal. Hari ini supermarketnya kosong, kebetulan sekali. Kenapa pencuri ini tiba-tiba jadi bernyali? Bos Lee, kalau tak percaya geledah saja rumahku. Kalau ketemu barang tokomu, aku bayar 10 kali lipat. Tapi kalau tidak ketemu, generator cadangan di pintu belakangmu itu jadi milikku. Baiklah.
Baiklah, geledah kalau begitu. Kita lihat seberapa lama kau bisa berpura-pura. Kata anak muda di sini. Lebih bagus kalau kau ketemu. Kalau tidak, mau generator mimpi saja, katanya sambil menyeret sang MC kita ke rumahnya. Wow, rumah Cheng Xiao isinya lengkap sekali. Dia benar-benar menyembunyikan kekayaannya. Kapan bocah ini jadi kaya raya seperti ini? Lampu mewah, baju jas mahal, dan stok makanan yang berlimpah. Juga emas-emasan ada di sana. Anjir. Bos Lee, sudah puas gedahnya? Mau bongkar lantai? Boleh juga sih. Atau bongkar tembok? Tidak usah, aku akan tanya tempat lain. Kamu mau kabur, anjir. Terdeteksi emosi negatif kuat, rasa malu tambah 6. Jangan pergi, Bos Lee. Bagaimana dengan generator yang disepakatin tadi? Semua orang dengarkan, Bos Lee, kau tidak berniat ingkar janji, bukan? Generator mata lu. Kenapaan? Anak muda, mundurlah selangkah agar hidupmu tenang. Apa perlu membuatnya menjadi seburuk ini, Waktu kau memfitnahku, kenapa kau tidak bicara soal mundur selangkah? Terdeteksi emosi negatif kuat, ketidaksabaran plus 8. Di sini, bagaimana bisa orang ini menepati kata-katanya? Anjir, kenapa tidak punya integritas sama sekali sih? Pantas saja kemalingan, kata orang-orang yang rupanya sudah menyudutkan pria gendut itu. Dasar bocah, dikasih hati malah minta jantungnya. Rasakan ini. Tepatnya di sini sang MC menahan pukulan Bos Lee. Pukulan selemah ini. Aduh, tanganku, tolong lepaskan. Terdeteksi emosi negatif yang kuat, rasa sakit tambah 73. Aku pindahkan sekarang. Oke, aku kalah. Dan dia pun segera mengalah. Tolong cepat sedikit. Begitu suhu naik nanti kau tak akan bisa keluar. Listrik akan dijatuhkan beberapa hari lagi. Ling Dang Fu, tanpa generator apa aku akan kulakukan? Batin sang MC di dalam hati. Ting, terdeteksi emosi negatif kuat, penghinaan tambah 30, rasa sakit tambah 85, ketakutan tambah 101. Bagus, sistem memang sangat berguna. Tiba-tiba mantan sang MC nelpon. Li Wang King, gadis ini ngapain telepon lagi? Chow Xiao, ada beberapa orang yang mengikuti 2 hari ini. Sepertinya penagih utang. Bukannya kau bilang aku cuma tanda tangan? Kenapa mereka mengintaiku? Hei, kamu dengar nggak? Hei, kamu mau kabur kemana? Kata Li Qingxiao di sini sambil ngomel-ngomel. Sayang, kenapa kau selalu tidak percaya padaku? Aku sudah berkorban begitu banyak untukmu loh. Aku sudah mencurahkan seluruh isi hatiku padamu, pikiranku bahkan dompetku. Mana mungkin aku berbohong padamu? Mendengarkanmu bicara begitu membuatku sangat sedih loh. Gerombolan bajingan cabul dari geng Dai Hai itu ternyata lebih tak sabaran dari dugaanku, batin sang MC di dalam hatinya. Ngomong-ngomong, kau bilang orang geng Dai Hai mengikutimu. Apa mereka sudah tahu di mana kau tinggal, Apa yang mereka katakan padamu? Kata sang MC kepada wanitanya. Mereka belum tahu alamatku, jadi aku lewat jalan tikus dan berhasil mengecoh mereka. Sebenarnya apa yang terjadi? Aku peringatkan kau, jangan macam-macam denganku ya. Jangan terlalu dipikirkan, mungkin kau cuman salah lihat orang kok. Sepertinya sang MC mengeluarkan makanan-makanan mewah dari tempat stok gudang makanannya. Apa ini? Kau punya makanan enak itu? Bagaimana? Kau bisa masih punya barang-barang itu? Wow, bukan cuma ini, stokku masih banyak. Kamu tahu? Kau punya banyak? Iya dong.
Suhu tinggi sudah berlangsung beberapa hari. Perbekalan hanya diberikan pada orang kaya. Dari mana dia mendapatkannya? Batin wanita pengkhianat ini. Jangan-jangan dia benar-benar jadi orang kaya mendadak. Wah, paling enak makan ini saat cuaca panas gini sayangku. Sambil minum colo dan makan steak sangat mantap. Salmon, wow, aku ingin sekali memakannya. Rasanya enak. Batin wanita itu sambil kepret-kepret. Sayang, apa kau punya cukup makanan di sana? Hah? Cheng Xiao, aku takut sekali tinggal sendirian. Aku terus merasa masih berkeliaran di dekat sini. Hah? Oh, bisakah kau biarkan aku menginap di tempatmu beberapa hari saja? Aku bisa kok. Menemanimu bubuk-bubuk sambil enak-enak. Upah dimakan. Liu Wangxing, kau benar-benar gampangan. Batin sang MC di sini. Begini ya sayang, nanti udara bikin panas. Agak repot kalau harus keluar. Bukankah dulu kau selalu bilang gadis tak boleh sembarangan memberi alamat pada orang lain? Bertingkah sok misterius dan tidak pernah membiarkanku berkunjung kan? Kirim alamatnya, aku akan menjemputmu nanti malam saat udara sudah agak sejuk. Gimana? Oh, itu kan masa lalu. Situasinya sekarang berbeda sayang. Kau kan pacarku. Kalau kau tidak melindungiku, siapa lagi yang akan melindungiku? Baiklah, sudah kukirim alamatnya kepadamu. Tunggu aku dengan manis di rumah ya. Jangan keluyuran kemana-mana. Oke? Baik. Dasar bucin kampret. Langsung menghabiskan ekor begitu dikasih sedikit yang manis. Batin wanita matre ini. Dulu bertingkah sok tinggi hati, bahkan tak membiarkanku masuk ke gerbang komplek. Sekarang dia sukarela menyerahkan nomor apartemen cuma demi sesuap makanan. Hah, dasar wanita sampah. Akhirnya kau kena juga. Enaknya ngapain kali ini? Tiba-tiba ada orang yang membuka pintu. Chen Xiao, buka pintunya. Wow, Bibi Wang, Anda perlu apa ya? Tempatmu sejuk sekali. AC-ku rusak, anak-anak tidak tahan panas. Nah, kita kan tetangga, sudah sewajarnya saling bantu. Biarkan kami menumpang sebentar ya. Bibi Wang, dulu saat aku dan ibuku memulung botol bekas di bawah, kau menunjuk-nunjuk hidung kami dan memaki kami gembel miskin. Bahkan menyuruh satpam mengusir kami. Sekarang kau baru ingat padaku, hah? Kamu kemana aja, Bibi Gembrot? Nah, pergi sana. Di sini sang MC teringat kata-katanya. Penampilan dikit begitu, jangan kotori lingkungan kami, kata Bibi Wang di sini. Itu kan kejadian bertahun-tahun yang lalu. Hei, kenapa kau berdendam sekali sih? Kau sama sekali tidak punya rasa kemanusiaan. Dasar kutu kupret. Ya, aku memang tak punya rasa kemanusiaan, tapi aku punya AC sih. Langsung ditutup saja pintunya, langsung membuka. Dek, dasar kurang ajar. Tak punya hati kau. Pantas saja orang tua mati muda. Dasar tak punya pendidikan. Orang ini aneh ya. Pengen minta sesuatu tapi marah-marah. Terdeteksi bahwa emosi negatif kuat, amarah tambah 18%. Terdeteksi emosi negatif kuat, amarah tambah 20%. Wah, aku tambah keuntungan karena dapat dari sistem. Tiba-tiba sang MC mengeluarkan kartu SIM cardnya dari HP dan menggantinya di sini. Juga mengkoneksikan ke dalam sebuah komputernya. Tampaknya sang MC di sini menelpon dan Hai Geng yang memberitahukan dengan SIM yang berbeda supaya tidak ketahuan. Halo, aku tahu alamat Liu Wangqing sudah kukirimkan padamu. Dia tinggal sendirian, sangat mudah ditemukan. Oh, rupanya sang MC mengadu kepada sang rentenir di sini sambil duduk-duduk santai saja di rumahnya.
Liu Wangqing. Tunjukkannya akan segera dimulai saat ini di pusat kota kungfu. Di sini masih ramai lebat. Apakah yang terjadi? Simak selanjutnya di channel gua. Jangan lupa untuk like, subscribe supaya admin tambah bahagia. Dan sepertinya wanita itu berdandan di sini. Sebentar lagi aku akan bisa pindah ke kamar ber-AC milik Chen Xiao. Listrik sudah mati, tapi kurang ajar itu hanya memerlukanku. Hanya kehidupan yang bebas dari kekhawatiran, seperti itulah yang pantas untukku. Aku kan wanita cantik dengan bodiku yang mohai. Siapa sih laki-laki yang tidak tunduk padaku? Tok 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 tok. Assalamualaikum. Rupanya dia datang. Ya, kenapa kamu sampai secepat ini? Benar-benar SIM berkualitas, antusias sekali. Rupanya di sini Liu Kuali tercengang dengan siapa yang datang. Kenapa malah sekali? Bagaimana kalau tahu aku tinggal di sini? Rupanya kalian anjir. Ini salah prediksi. Nona Liu, uang yang kau pinjam ke geng Denghai seharusnya dibayar hari ini kan? Langsung dibuka pintunya dengan paksa oleh penagih rentenir. Uang itu dipinjam oleh Chen Xiao. Dia menjebakku untuk menandatanginya. Cari saja dia. Kenapa ke tempatku? Sambil digambar rupanya. Di atas kertas itu ditandatangani olehmu. Siapapun yang tanda tangan, dialah yang membayar. Berhenti berlagak sok keren. Cari temukan semua benda yang berharga. Kita akan panen. Langsung di sini seluruh barang milik perempuan itu disita oleh pihak rentenir. Berhenti mengobrak-abrik. Aku akan telepon Chen Xiao. Dia akan langsung kemari. Kami cari tahu saja dia. Begitukah? Rupanya ada tas mewah di sini yang menjadi pusat perhatiannya. Tidak, tasku, perhiasanku. Cuman potongan kecil. Ini untuk bunga saja tidak cukup. Lihat. Saudara-saudaraku datang jauh kemari. Cuaca panas ini, kami tidak bisa pulang dengan tangan kosong kan? Nona, bagaimana? Jangan-jangan kesini uangnya ada di Chen Xiao katanya. Kamu banyak alasan, Nona. Dia juga punya banyak perbekalan. Dia akan segera menjemputku. Tunggu dia datang lalu tanyakan saja uangnya padanya, kata wanita itu. Halo, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Tolong coba lagi nanti. Anjir, rupanya SIM cardnya ganti, kata sang wanita itu. Halo manajer, yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Lagi-lagi Chen menunggu dipanggil. Kenapa tidak ada yang menjawab teleponku? Kemana laki-laki itu? Bagaimana mungkin? Apakah aku ditipu? Kalian tunggulah, dia pasti sibuk dan tidak mendengar teleponnya, kata wanita ini. Aku akan telepon lagi sekarang. Bodoh sekali, benar-benar bodoh. Si pengecut itu mengkhianatimu anjir. Ketika dia menjebakmu untuk tanda tangan, dia tidak pernah berniat untuk membayarnya. Apa? Anjir. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kamu carilah Chen Xiao. Hanya dia yang punya barang yang kamu cari. Langsung di sini kepalanya dipegang oleh sang rentenir ini. Tolong. Langsung ditutup pintunya, jegret. Dan apa yang terjadi seperti yang kalian pikirkan. Itulah jawaban di pikiran kamu. Oke? Langsung lanjut ke cerita. Tidak. Itu dia balas dendam nomor 1, kata sang laki-laki alias sang MC kita, Liu Wangqing. Nikmatilah rasa kiamat yang mengerikan. Ini baru awal, hai gadisku. Berpindah di sini di ruangan sang wanita tadi. Setelah main 14 genjotan, rupanya
Bos mafia itu sudah puas dan mau pergi. Rupanya gadis itu hanya nangis di pojokan saja. Hei, halo. Tadi kau bilang di tempat Cheng Xiao ada barang yang bagus di sana. Katakan lagi, hah? Iya, AC, minuman es, dan banyak makanan katanya. Oh, rumahnya punya segalanya. Carilah dia. Dialah orang yang seharusnya kamu cari. Aku benar-benar tidak punya apa-apa lagi, kata wanita itu. Bagus. Langsung dikasih tamparan di sini. Bagus, cari dia. AC perbekalan kali ini dapat ikan yang besar. Dan ayo kita pergi. Yuk, rupanya bos mafia ini tidak puas dengan satu barang dan langsung menggandakan keuntungannya untuk mencari sang MC kita. Cheng Xiao, kamu menipuku. Dasar kurang ajar, batin wanita ini. Kau akan mati mengenaskan. Berpindah di apartemen mewah kompleks sang MC. Ada orang datang. Benar, sebelah sini si rendahan Cheng Xiao itu tinggal di sini. Di rumahnya AC hidup 24 jam sehari dan terdapat banyak makanan dan minuman. Tapi dia juga sangat pelit. Dia bahkan tidak menawarkan seteguk air pun untuk kami, kata bibi yang mengadu kepada rentenir. Nenek tua, kau memandu jalannya dengan bagus. Setelah kami mendapatkan barangnya, aku akan banyak keuntungan untukmu. Haha, kata sang penagih utang. Astaga, terima kasih Bang Zhang. Pantas saja kamu bisa jadi bos. Kamu sangat murah hati, kata bibi pengkhianat itu. Bos, ampuni nyawaku. Tante Wang, aku salah. Mulai sekarang rumahku jadi rumahmu juga. Tinggallah seperti rumah sendiri, batin wanita tua ini yang mungkin seperti itu. Kita lihat saja bisa sombong apa kau kali ini, kata bibi Wang di sini. Rupanya dari jauh bos itu mengawasi. Ada yang tidak beres dengan bocah ini. Dia tidak kelihatan. Bos Yang, saksi aku mendobrak pintunya. Baik kalau begitu. Dia pun langsung mendobrak. Ternyata ada listrik yang menyala di sini dan tersengat. Aduh, mampus. Sampah, kenapa kau? Keluar dari situ, langsung semuanya kesetrum. Tolong aku, tas kete, kata mereka di situ. Dan sepertinya pimpinan itu dan semuanya tercengoh dengan kejadian ini. Hoi, halo, tes, 1, 2, 3. Dan semuanya di sana juga super tercengoh lagi sampai 2 kali lipat. Anjir. Assalamualaikum. Diperhatikan kepada keberuntungan datang mendoakan. Keberuntungan untukmu, keberuntungan membawa berkah, kata sang MC menggunakan speaker. Keberuntungan datang, kita mendapatkan keberuntungan, menyambut keberuntungan berkah. Dan mereka pun langsung tersambar petir di sini. Listrik, sialan. Awas. Hampir saja aku terkena. Mendeteksi emosi negatif intens 45, emosi intens panik tambah 35, dan emosi intens speechless tambah 22. Astaga, bro, keberuntunganmu cukup bagus. Menginjak tempat di jaringan listrik perlindungan dengan 1 kaki. Kata sang MC sambil makan es krim dan reaksi pergerakan mereka. Cheng Xiao, hentikan omong kosongmu. Membayar utang adalah prinsip penting. Kembalikan uangnya dan kita impas. Benar, kau punya uang untuk renovasi, tapi tidak ada uang untuk membayar utang. Bagaimana cara orang tuamu membesarkanmu? Kata bibi Wang di sini ngomel-ngomel. Bodoh teing, katanya sambil ongkang-ongkang kaki. Bos Zhang, harga pasar untuk apartemenku 4 juta. Itu lebih dari cukup untuk mengurangi 3,5 jutamu kan?
Dan utang Liu Wangqing, pergilah cari dia. Apa hubungannya denganku? Hah? Kau? Sial, sekarang persediaan sangat penting. Yang lainnya hanyalah omong kosong. Tapi Bos Yang, pria bijaksana menurut pada keadaan. Karena suasana hatiku lagi bagus, ayo kita berpisah dengan baik. Jika kau terus mencari masalah, aku tak akan sungkan lagi. Langsung sang MC menekan tombol di sini. Wah, langsung kesengat listrik. Bos, tidak bisa tahan lagi. Aku pengen menunggu ini. Tolong. Sampai kelihatan tengkorak-tengkoraknya di sini. Mendeteksi emosi negatif intens tambah 65. Despair tambah 77. Orang ini langsung tercengoh dengan kejadian ini. Cheng Xiao, tunggu saja kau. Geng Dahai tidak akan membiarkanmu begitu saja. Rupanya di sini sang bos pergi, kabur, dan kemarahan tambah 75. Sedangkan Bibi Wang tercengoh sampai koit. Dan dia pun ketakutan setengah mati di sini. Berpindah di siang hari yang suhunya sudah mencapai 52 derajat Celcius. Kota semakin panas, tapi berbeda dengan tempatnya sang MC yang segar bugar. Makan ini enak banget. Ting. Belakangan kasus kematian karena kesengatan panas telah terjadi di berbagai tempat. Rakyat dihimbau untuk jangan keluar rumah jika tidak diperlukan, kata wawancara stasiun TV. Tiba-tiba ada telepon masuk atau entah kemana. Rupanya SMS dari grup pemilik rumah dan lain-lainnya mengata-ngatain sang MC kita. Bodoh teing katanya. Dalam masa luar biasa sumber daya harus dibagi. Jika tidak adalah seorang pembunuh, kata mereka di sini. Cheng Xiao, keluarlah dan beri penjelasan pada semua orang. Lah ngapain gua repot-repot jir? Bodoh teing katanya. Mendeteksi emosi negatif intens jealous tambah 99. Mendeteksi intens marah 111. Total nilai emosi negatif melebihi 1000. Menghitung hadiah. Sepertinya sang MC di sini membuka kulkasnya yang super gede, double pintu, dan mengfoto seluruh persediaannya di sini. Cekrit. Masukkan ke grup supaya mereka tercengoh lebih lagi. Iya sih, persediaanku memang masih banyak. Kalau ada yang mau tinggal bilang aja, katanya manas-manasin. Dan seluruh komen mau. Anjir, ya ampun, aku nggak lagi ngasih sumbangan nih. Kalau kalian mau barter aja, aku nolak. Yang cuman mau gratisan doang, muka doang, tampang doang, nggak modal. Weh bocil, kurang ajar, jangan egois dong. Cepat sini kasih barangnya. Kalau kau ngasih, kami akan menganggapmu sebagai tetangga yang baik. Semuanya lihat watak aslinya, menolak membantu yang lekarat. Pasti dapat karma nih. Cheng Xiao, kalau kami mati kelaparan, jangan pikir kau bisa hidup tenang. Bodoh teing, langsung tinggal tidur di sini. Tiba-tiba sang MC tercengoh di sini dan negatif emosi naik 3000 skill upgrade spesial cut pemula dan juga dapat cut winning 3 meter. Spesial cut. Wah, oke, kalau begitu akan aku coba untuk membelah apel ini. Spesial cutting. Bagus. Sekarang ini sangat menarik. Berpindah tempat di pusat kota di sini. Ada seseorang yang datang. Rupanya mantan sang MC yang sudah diobok-obok orang lain ini datang. Dan sang bos rentenir di sini juga datang. Ada apa ini? Adik Zhang, apa Cheng Xiao yang kau sebutkan tinggal di sini? Ya, bos besar. Ya, di bangunan paling dalam. Bagus, kalau begitu kita ke sana. Hei, sayang,
Cheng Xiao adalah lelakimu dulu. Aku memimpin sebuah tim untuk menggerebek rumahnya sekarang. Kau tidak akan sakit hati kan sambil memeluk wanita itu? Hahaha. Sudah Liu, saat ini hatiku hanya berisi dirimu. Anjir, wanita-wanita yang benar-benar berpaling dengan mudah. Dia hanya sampah tak berguna. Terserah kamu mau ngapain. Cheng Xiao, malam ini adalah tanggal kematianmu. Rupanya ada seseorang di sana datang. Bos besar, apa kalian di sini untuk Cheng Xiao? Kami adalah pemilik rumah di kompleks ini. Kami bersedia membantu Anda untuk memberinya pelajaran. Ya benar bos. Jika berusaha lari, kami akan membantu menghalangi jalan kaburnya. Kami tahu daerah ini dengan baik. Baiklah, bantu aku menangkap Cheng Xiao dan akan membagikan beberapa barang di kamarnya dengan gratis kepada kalian. Oh, terima kasih. Terima kasih bos. Silakan lewat sini. Kami tahu jalan pintasnya. Dan berpindah di tempat sang MC di sini. Rupanya banyak orang yang memperebutkan stok makanan dan pencurian di tempat ini. Wah, mengerikan. Persediaan pun semakin kosong. Kakak besar, ini rumahku. Kita berada di pihak yang sama. Rumahmu. Sekarang seluruh gudang ini milik Liu. Kamu tahu? Siap, kau tidak bisa melakukan ini dong. Kami tidak pernah menyinggungmu, kata Bibi Wang. Aku salah, aku memang salah. Seharusnya aku tidak tamak demi bajingan seperti mereka. Sekarang semuanya sudah musnah. Bahkan caraku untuk bertahan hidup juga sudah hilang. Langsung dihajar oleh orang di sini. Yang kuatlah yang menang. Aku memang goblok. Kenapa aku malah percaya ke para si kurang ajar ini, kata orang-orang ini. Rupanya mereka menyerahkan stoknya dan malah dihajar habis-habisan. Geng-geng yang mau ini nagih ke tempat sang MC. Oh, ini rupanya rumah sang MC kita. Rupanya mereka nongkrong di situ. Seperti yang kau ketahui, ayo kita keroyok dia. Di sini sang MC membuang sebuah bangku ke depan dan memakan stiknya. Anjir, masih santai juga. Kalian cuma mencariku? Hah, anjir. Santai banget kau nak. Kematianmu sudah dekat dan kau masih punya gaya banyak. Serahkan suplainya dan kami akan membiarkanmu mayatmu utuh, kata bos gangster itu. Enak banget, anjir. Bukankah orang tuamu pernah mengajarimu jangan ganggu orang yang lagi makan? Itu namanya nggak sopan, ha? Wow, anjir. Dasar kurang ajar, habisi dia. Langsung mereka menyerang dengan kekuatan penuh. Dengan mudah sang MC menghindari pukulan preman-preman itu. Rupakan ini piring terbang, ajian bengkah bumi. Saking OP-nya, kepala sang bandit sampai runyep ke tanah. Dasar kurang ajar, rasakan ini. Rupanya di sini langsung ditendang, tapi sepertinya sang MC tidak gentar. Ada anggota geng kampak juga yang mau menghajar sang MC. Hei, memaksaku menggunakan spesial Smackman Tool. Baiklah kalau begitu, ini dia tool yang aku inginkan. Dan langsung dilepaskan di sini dan meletuplah seluruh kawasan itu dengan kumpalan asap putih. Ini gas air mata. Bocah ini ada yang bantuan. Mundur, kita mundur dulu, kata bos besar di sini. Sepertinya sang MC berhasil memukul mundur para preman-preman kampung itu. Scene menampilkan sang MC dengan temannya minum air es. Pada saat ini seperti ini kau sungguh hidup nyaman, bos. Ya. Mari bicara kenapa kau kemari. Wilayahmu bukan di sebelah sini kan? Oh, ini dia. Anggota Liu Heng Feng telah mencuri bisnis belakangan ini. Aku sudah mengawasinya selama berhari-hari. Aku melihatnya datang kemari, jadi aku mengikutinya untuk memeriksanya.
Tak kusangka dia datang untuk mencarimu. Omong-omong, persediaan sudah langka dalam waktu yang sangat lama, tapi kau masih punya banyak stok di sini. Kau tak bisa mengaturnya tanpa jaringan khusus, bukan? Apa yang kau maksud? Apa yang kau inginkan? Kata sang MC di sini. Jangan salah paham, bos. Aku tidak bermaksud ikut campur dengan urusanmu. Naruto, Liu Feng menyetok banyak air mineral murni belakangan ini. Aku ingin bekerja sama denganmu untuk mendapatkan air itu. Gimana? Aku tidak asing dengan suasana bisnis bawah tanahnya. Kalau temukan cara untuk mendapatkan airnya, setelah selesai kita akan menyimpannya dulu di sini dan aku akan mencari cara untuk menjualnya. Seiring meningkatnya suhu sumber air memang sangat berharga. Batin sang MC di dalam hatinya. Boleh saja bekerja sama. Langsung di sini si Gondrong tercengoh dengan ucapan sang MC. Keuntungannya dibagi 9-1. Aku dapat 9, kau dapat 1. Mau gak? 9-1 bro, itu sama saja dengan merampokku. Mendeteksi emosi negatif kuat shock plus 40. Tidak mau, kalau begitu tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Bentar. Bagi 82 bisa kan? Berikan aku keuntungan juga. Aku perlu makan nih. Tolonglah bos. Orang ini sangat percaya diri. Dia pasti punya kartu. Selain dirinya, aku tidak bisa mencari orang yang lebih cocok. Batin si Gondrong. Boleh 28. Namun di masa depan, jika kau mendapatkan barang baru, aku boleh memilihnya dulu. Kau bisa menjualnya sisanya. Baiklah, kau menang kali ini. Sepakat. Langkah pertama, cari tahu struktur benteng dan distribusi personilnya. Dan di sini berpindah di sebuah tempat. Itu benteng Liu Hangfeng. Area dagangnya beberapa di depan. Orang-orang yang kesulitan air rela menghabiskan uang atau menukarkan barang. Wah, bagus. Rupanya mereka mempunyai senjata api juga. Juga ada beberapa gadis yang ditangkap khusus untuk menyediakan servis khusus enak-enak kepada manajemen atas. Anjrot! Bahkan nampaknya mantan sang MC juga bagian servis itu. Sungguh membagongkan. Anjir. Area penyimpanan area berapa di belakang? Aku belum menemukan lokasi tempatnya sih. Tapi ayo kita cari tahu. Aku akan menyusup dan melihatnya. Ketika kau melihat sinyal, buat kekacauan pada perimeter untuk menarik perhatian pasukan utama. Kau sendiri bagaimana caramu mengambil airnya sendiri? Aku punya caraku sendiri, kata sang MC di sini. Dan sepertinya dia meloncat bagaikan ninja ke sana ke sini untuk menghindari penjagaan. Bagus. Sepertinya penyamaranku tidak ketahuan. Kau berhenti. Kau terlihat asing. Anak baru ya? Mana ID-mu? Ini ID-ku. Bos Liu mengirimku untuk menghitung stok air. Menghitung stok air? Kau, siapa kau mencoba membodohi anak kecil, Sambil menodongkan pistolnya ke bawah. Mendeteksi emosi negatif Mok seri plus 5. Sebelumnya aku hanya menggunakan special cut untuk memotong apel. Hari ini aku akan memotong hal yang berbeda. Langsung dicerot saja kepala si tukang jagal ini. Mendeteksi emosi negatif kuat horror plus 50, pain sakit plus 50. Hei, kau tidak apa-apa? Rupanya ketahuan penjaga temannya satu lagi dan menembak peluru ke tempat sang MC. Dengan skillnya yang ajaib, sang MC menghindar dan menggunakan kekuatan cutnya untuk menghantam orang ini. Dan dia terbelah seketika. Mendeteksi emosi negatif kuat fire plus 100, defense plus 10. Tembak! Ada penyusup, cepat kejar mereka! Rupanya sang MC menghadapi prajurit pertahanan. Dia pun segera
menyusup alias ngumpet di balik dinding. Tiba-tiba ada tangan dari arah kiri. Oh, dan sang MC pun tercengok. Setelah mencari beberapa lama, nampaknya prajurit itu tidak menemukan apa-apa. Shh, diam. Oh, kenapa kamu ada di sini? Hah? Aku diculik. Bagaimana denganmu? Juga diculik? Hah? Tidak. Apa kamu tahu di mana letak stok airnya? Mereka menyuruhku mandi dan aku sudah tahu bagiannya. Aku akan membawamu ke sana. Oh, tapi sebentar, masih banyak penjagaan di situ. Dan sepertinya sang MC sengaja membuang ember di situ supaya memperalihkan perhatian mereka. Ada orang di sini, cepat, lari! Oh, ikuti aku. Tidak ada CCTV di tempat ini. Tenang saja. Dan mereka dengan santai berjalan di situ. Rupanya ada tikus kantor yang mengerat di sana. Temukan tempat untuk bersembunyi dan tunggu aku keluar. Sang MC mengeluarkan kekuatannya lagi dan menghancurkan tembok pembatas itu. Dan bam, meledaklah tempat itu seketika dan jebol. Siapa itu? Bagaimana kau bisa masuk, Dengan kecepatan super, sang MC mengekil orang itu dengan sekali tebas dan meninggoilah dia. Mendeteksi emosi negatif kuat, shock plus 120, fire 120 dan rasa sakit 120. Setelah 30 menit kemudian, wanita itu pun datang. Cheng Xiao sudah lama ada di sana. Tidak ada yang terjadi padanya, kan? Gudang tempat penyimpanan air-air itu pun hangus terbakar si jago merah. Apa yang terjadi di sini? Kenapa kekacauan melanda? Ada orang datang. Rasakan ini. Apa yang kau lakukan? Sudah diatasi, ayo pergi. Oh, cepat sekali. Sepertinya sang MC juga mendapatkan pistol di sini. Langsung menimbat ke atas. Dia memberikan sinyal kepada si gondrong untuk beraksi. Sekarang giliran kita kabur dari sini. Sudah, si Chenso itu boleh juga anjir. Sekarang giliran kita main api-apian, Bung. Luar biasa. Ini dia bombastisnya. Dan terbakarlah gudang tempat si preman itu berada. Api, padamkan apinya. Ini pom pembakar lari ke arah sini. Gang ini adalah pinggiran ke gerbang selatan. Begitukah? Cheng Xiao, bawa aku bersamamu. Tiba-tiba mantannya langsung ngemplok saja ke depan sang MC. Karena kita pernah menjadi kekasih, aku tolong kasihani. Selama kamu membawa aku pergi dari sini, aku tidak akan menyelamatkanmu karena telah memakai namaku untuk mengambil pinjaman. Tidak akan menyalahkanku. Kau benar-benar tidak paham situasinya. Apa? Aku tidak paham. Wanita ini hanya bisa menangis bombay saja. Di sini mereka memaksaku setiap hari, memaksaku untuk meluk orang-orang tua itu. Bahkan aku digenjot sampai penyok. Kalau aku menolak, mereka akan memukuliku. Kalau aku kabur, mereka akan menendangkapku dan membawaku kembali. Aku benar-benar tidak punya tempat lain. Biarkan aku hidup bersamamu. Aku akan melakukan apapun untukmu. Anjir, barang bekas mana mau sang MC. Anjir, ketika kau menertawakanku karena tidak punya uang, memanggilku Sim, tidur dengan pria tua di belakangku, dan membantu Liu Hangfeng membunuhku. Apakah kau pernah berpikir hari ini akan datang? Wanita sialan. Sang MC juga teringat di masa lalunya yang meninggoy waktu itu. Di kehidupanku sebelumnya, ketika kau membuatku pecah, apa pernah berpikiran hari ini akan datang? Kata sang MC yang membalaskan dendam kepada sang wanita. Aktingmu masih sangat buruk. Plak. Langsung digamplok. Ayo pergi. Tidak usah hiraukan wanita itu. Oh, baiklah. Baiklah, Cheng Xiao, kamu kejam juga. Kalau kamu tidak membiarkan hidup, maka tidak akan ada yang mudah bagimu.
mendeteksi emosi negatif yang besar, kebencian tambah 99. Di mana airku? Apa airku baik-baik saja? Kata bos mafia yang panik bersama anak buahnya. Cepat, cari siapa yang melakukannya. Bos, Liu, aku sudah mengambil airnya. Lain kali aku akan ambil nyawamu yang tidak tahu malu itu. Kata tulisan di sini. Sorry, kata-katanya agak kasar. Siapa? Siapa yang melakukan ini? Katakan padaku. Bos Liu, Cheng Xiao yang melakukannya. Aku mencoba menghentikannya, tapi dia melukaiku dan mengatakan bahwa kamu hanyalah sampah, katanya, dan tidak layak memiliki sumber daya ini. Dia juga ingin membunuh kita semua, kata wanita-wanita ini yang menghasut sang bos besar supaya marah kepada Cheng Xiao. Semuanya ikuti aku ke gerbang selatan, bunuh si kurang ajar itu. Ayo cepat. Oh, heboh sekali. Ceritakan dong, bagaimana kau bisa keluar dari sini? Tampaknya di sini sang MC sudah keluar dari markas sang bos besar. Tapi sayangnya si bos bandit ini keluar dengan seluruh anak buahnya. Bos Liu, cepat juga kau datang ya. Pergi tangkap dia. Di sini sang MC lemparkan api ke tanah dan membakar tempat itu. Tampaknya di sini sang MC sudah punya rencana khusus. Xiao Xiao, aku akan memastikan kau mati, dasar keparat. Mendeteksi emosi negatif besar, kebencian tambah 99. Bos Liu, terima kasih atas airnya. Aku akan terima poin emosinya. Ting, poin emosi negatif telah mencapai 3000. Membuka skill baru, spesial barrier E. Berpindah tempat di apartemen sang MC kita. Bro, yang tadi itu keren banget. Bintang 5 deh. Si kurang ajar tua itu Liu, itu mungkin sekarang sudah menghancurkan rumahnya sendiri. Sepertinya sang MC kini punya teman baru, yaitu wanita dan si gondreng. Mereka mengadakan pesta makan hotpot di sini. Cheng Xiao, terima kasih ya. Jika bukan karenamu, aku tidak tahu berapa lama lagi aku harus terjebak di lubang neraka itu. Kita kan dulu teman sekelas, gak perlu sungkan-sungkan semacam itu. Ini bukan sekedar terima kasih, kamu membuatku merasa kalau ada orang yang bisa dipercaya di dunia ini. Iya, gerbang pahlawan yang menyelamatkan wanita cantik itu cukup bagus, kata si gondrong. Hei, kasih tahu dikit dong gimana caramu melakukannya, biar aku kasih kuncinya. Mengosongkan seluruh waduk sendirian itu pakai sihir apa gimana sih? Tampaknya di sini sang MC sudah mengkantongi air yang begitu banyak di depan matanya. Seluruh apartemennya penuh dengan air galon aqua. Aku punya cara sendiri. Kau harusnya fokus memikirkan cara yang aman untuk menjual air sebanyak ini. Oh no, rupanya si gondrong tercengoh, belum kepikiran caranya. Oh iya, setelah lulus SMP kok aku sudah nggak dapat kabar lagi tentangmu. Memang kau kemana? Setelah lulus, keluargaku mengalami insiden yang cukup berat. Itu membuat hidupku trauma. Ibu ayahku meninggal. Orang tua tiba-tiba menghilang bersamaan. Apa? Ya. Sang MC dan gondrong tercengoh dengan kejadian di sini bahwa apartemennya terbakar ludes oleh si jago merah. Sialan, di luar terbakar. Bagaimana bisa terjadi? Tampaknya di sini anak buah si preman tadi menyerang tempat itu. Tolong selamatkan anakku. Itu pasti ulah Liu Hengfeng. Si kurang ajar ini pasti ingin membunuh semua orang. Kurang ajar. Haruskah kita melakukan sesuatu? Liu Hengfeng ingin menggunakan moralitas nyawa orang tak bersalah untuk membelenggu diriku. Sayangnya aku sudah lama meninggalkan sifat sok baik hati dari kehidupan masa laluku. Sifat yang membuatku dicekik sampai mati. Cheng Xiao, mari kita lihat berapa lama lagi kau sembunyi. Jika kau tidak keluar, aku akan membakar habis seluruh area ini.
Dan lihat berapa lama Iron Turtle Shield milikmu bisa bertahan, kata preman deso itu. Bos memang bijak. Seperti biasanya, jika apinya makin besar, meskipun mereka tidak mati terbakar, asapnya tetap akan membunuh mereka. Hah, langsung di sini orang kampung ini langsung membakar daerah itu setepitnya. Bertarung melawanku? Mimpi. Ini mampus kau kali ini. Tertawa bos geng ini. Dan benar saja, satu komplek kampung di sini. Insiden ini meluas kemana-mana. Cheng Xiu, kita tidak boleh begini terus. Panasnya akan merambah masuk. Meskipun kita tidak mati terbakar, kita tetap bisa terpanggang sampai kering karena kehabisan oksigen. Aku sudah punya rencana. Di high temperature apocalypse, kalian pikir aku bodoh tidak menginstal sistem perlindungan api tingkat tinggi di safe houseku? Sang MC langsung ke komputer sistem di sini, memencet tombol merah. Dan api di sini dipadamkan dengan air otomatis keluar dari corong-corong itu. Dan benar saja, api yang tadinya padam langsung seketika. Wanjir, nanograde, Evrogel, kau bahkan punya beginian. Ini kan setara kelas militer. Dan rupanya Gondrong langsung tercengok. Perempuan itu langsung kagum dengan sang MC kita. Apa-apaan ini? Dasar sampah keras kepala. Baiklah, ayo lempar lagi lebih banyak. Sepertinya mereka pun ngotot mengeluarkan minyak supaya terbakar lebih hebat. Lanjutkan, gantikan aku. Aku tidak percaya si kurang ajar sepertinya punya sumber daya tak terbatas. Bos, bensinnya sudah mau habis nih. Kita kemana? Ya ke Pertamina lah anjir. Hah. Bos Liu, sudah puas main apinya? Mau masuk nggak? Di sini ada minuman dingin untuk menyegarkan tenggorokan, kata sang MC membawa corong pengingkot. Maksudnya corong pengeras suara kalau di bahasa saya gitu ya. Oke, mendeteksi emosi negatif kuat, angry alias marah tambah 88. Tidak, aku berubah pikiran nih. Membunuh Cheng Xiu hanya akan membiarkan dia lolos terlalu mudah, bati sang bos besar ini. Rumah ini tanah api, kokoh mandiri ini bisa jadi shelter yang sempurna. Tempat ini harus jadi milikku. Cara kasar tidak akan kerja. Menggunakan api tidak efektif. Jadi jangan salahkan aku kalau membasmi sisa-sisa penghuni yang tersisa. Bibi Wang nampaknya panik dengan perkataan bos tadi. Sungguh binatang, kejam sekali, katanya. Cheng Xiu, keluar kau. Lihat orang-orang ini, mereka menderita karena ulahmu. Hahaha, kata bos preman. Cheng Xiu, dasar bocah sialan, kau menyinggung bos Liu dan membawa-bawa kami ke dalam urusanmu. Keluar kau, kata Bibi Wang. Liung Hang Feng, brengsek kurang ajar. Jika keadaan memaksa, kita pasti akan menghajar sampai mati. Menggunakan orang lain untuk mengancamku. Sayangnya di dunia ini menjadi orang yang baik hati tidak ada bedanya dengan bundir, kata sang MC. Cheng Xiu, kau mau jadi pengecut yang cuma bisa bersembunyi? Baiklah, aku akan mulai dengan Pak Tua ini. Liung Hang Feng, karena tindakanmu ini kau pasti akan mati mengenaskan. Itu kakek Wang. Anak muda, bertahanlah selama kau masih hidup. Masih ada harapan. Rupanya sang MC teringat di masa lalu bahwa dia ditolong oleh kakek Feng. Kali ini aku akan membiarkannya bertindak sesuka hati. Mu Cheng, kau tetap di sini dalam lindungan Yoyo. Aku akan membersihkan masalah ini dengan bos Liu. Apa? Rupanya sang MC pergi. Liu Hang Feng, dendam ini hanya antara kau dan aku. Orang lain tidak ada hubungannya dengan ini semua, bukan? Rupanya sang MC mendatanginya. Heng Xiu, akhirnya kau berani keluar. Dasar sampah. Apa kau ingin jadi pahlawan? Kembalikan uangnya, serahkan airnya, dan serahkan nyawamu. Mungkin aku akan mempertimbangkan untuk melepaskan mereka. Sok jadi pahlawan. Aku tidak tertarik melakukan itu.
begitu? Oh, Bos Leo bertarung dengan membunuh sangat membosankan dan ujungnya cuman akan jadi karma. Dan kali ini ku dengar kau baru mulai menjalankan kasino. Kenapa kau tidak menyelesaikan masalah ini menggunakan cara yang kau suka? Bagaimana kalau kita bertaruh? Jika kau menang, semua milikku akan jadi milikmu. Tapi jika kau menang, lepaskan Pak Tua Uang dan menjauh dari area ini. Hah, baiklah kalau begitu. Kita akan bertaruh pada besarnya poin 1 round, menangkan hidup atau mati. Tling, mereka pun langsung adu gamer di sini. Baiklah, aku bertaruh besar. Malah tidak gelut, malah pertunjukan Cove of the Gambler. Anjir, bener-bener di luar Nurul ini. Manhwa, langsung mereka berubah dari Stephen Chow, si MC kita. Anjir, cakep banget. Ya, ayo tebak, besar apa kecil? Kotok. Ya, ting. Langsung di sini mereka gamber. Buka. Bos menang, kata anak buahnya di sini. Nahan ya, 3 angka 6, telak, kau kalah. Jangan buru-buru, pemenangnya masih belum ditentukan nih. Ding, dan sang MC menggunakan kekuatannya untuk membalik blok-blok ini. Ya, benar sekali Bos Liu, sepertinya dadamu jelek. Lihatlah, 6. Wah, dan kenapa terbelah semuanya? Anjir. Total poin 21, lebih besar dari angka telakmu. Rupanya sang bos kini tercengoh dengan kekalahannya. Kau kalah, lepaskan dia. Lihatlah dudukku. Kau beraninya kau curang, dasar sampah. Sepertinya sang bos di sini tidak mau mengakui kekalahannya. Emosi negatif kuat terdeteksi. Marah tambah 500. Bocah sialan, pergilah ke neraka. Waktunya yang tepat untuk mencoba skill baru ke. Dan dia pun sang MC menghindar ke sebelah kiri. Tetapi ada bom molotov di belakang. Setelah dilemparkan, barulah keluar asap kumpal putih di sana. Bos, kata anak buahnya. Bos, kok tidak apa-apa? Ya, tidak apa-apa. Aku nggak apa-apa, kalian berdua. Cepat cari bocah itu. Baik, Cheng Xiao ada di depan sana, kejar. Hajar dia sampai mati. Rupanya mereka menggunakan pistol untuk membunuhnya. Tiba-tiba mereka pun terbelah satu demi satu. Bagaimana situasinya terjadi? Kenapa anak buahku pada meninggoy? Tak tergores, apa yang terjadi? Tak peduli seberapa kuat dirimu, kau tidak akan bisa menghindari ini. Rasakan ini, Basoka. Mati kau, Cheng Xiao. Semuanya harta akan jadi milikku. Spesial barrier diaktifkan. Dan benar saja, barrier itu langsung melindungi sang MC sehingga Basoka itu tidak meledak. Apa yang terjadi? Rupanya sang bos besar tercengoh dengan kejadian ini. Apakah dia bisa membolak-balikan misilnya? Dasar tidak berguna. Bos Leo tidak menerima kekalahan di depan orang sebanyak ini. Kau ingin mengingkari pertaruhan? Baiklah kalau begitu. Dan bom itu pun dipangkas-pangkas oleh sang MC dengan kekuatan cutnya. Bagus kalau begitu. Kau memang pria yang tidak bisa dipercaya. Bos Leo, kau bahkan tidak punya pisau yang bagus. Kau tidak layak melakukan negosiasi denganku. Orang ini apa? Ada yang tidak beres, ada yang mencurigakan darinya. Bos Leo, kau selalu saja mencari masalah denganku. Berulang kali menguji kesabaranku. Sekarang waktunya menyelesaikan urusan kita. Yang kami bawa sudah habis dipakai. Terus bertarung hanya akan merugikan. Bocah ini hanya punya kemampuan aneh, dan safe house miliknya sudah seperti tambang emas. Apa yang kulakukan? Lebih baik Cheng Xiao direkrut saja. Kerugian yang kualami bisa ditutupi dengan bunga.
Bro Cheng Show, ini cuma salah paham aja kok. Setelah bertarung kita berdua sudah seperti saudara. Bagaimana kalau buat kesepakatan saja, katanya di sini.